Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Pupu Setiani dari S1 Farmasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk praktikum statistika farmasi dengan tema uji homogenitas. Sebelum saya menerangkan apa itu uji homogenitas, teman-teman pernah nggak mendengarkan apa itu uji homogenitas? Jadi, uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Kasus ini adalah sebuah penelitian di mana ada seorang peneliti ingin menguji efek ekstra kangkung sebagai anti asam urat. Nah, peneliti itu membagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok yang disebut kontrol negatif, satu kelompok lagi yang disebut kontrol positif, dan yang terakhir disebut ekstrak kangkung. Kenapa ada 3 kelompok? Karena untuk menguji sebuah ekstrak itu punya aktivitas atau tidak, perlu dibandingkan dengan perlakuan yang hanya dikasih air dan aqueous. Itu yang disebut kontrol negatif. Dan seberapa bagus efeknya ekstrak kangkung itu dibandingkan dengan kontrol positif yang diberi obat ya teman-teman. Jadi, untuk melihat ada tidaknya sebuah ekstrak kangkung itu dilihat dengan kontrol negatif. Tapi, kalau kita ingin melihat seberapa bagus ekstrak kangkung itu dalam menurunkan asam urat, maka dibandingkan dengan kontrol positif. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman jangan lupa subscribe dan like tombol lonceng di bawah ini ya. Dan jangan lupa like and share video ini. Nah, kalau udah, langsung aja kita lanjut ke video. Yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS teman-teman. Di sini aku pakai versi SPSS yang 21 ya. Nah, di sini kan ada 2 pilihan, data view sama variable view. Kita pilih yang variable view. Pada name ini kita ketik kelompok underscore pelakuan. Kenapa di sini pakai underscore? Karena kalau kita pakai spasi itu nggak bisa. Contohnya kelompok perlakuan, kelompok spasi perlakuan itu nggak bisa. Yang benar kelompok tanpa spasi. Tapi kalau teman-teman mau mudah dibaca, kita pilih underscore seperti contoh di bawah ini ya. Atau pakai titik juga boleh. Pada bagian pertama, kolom pertama, yang name ini kita ketik kelompok perlakuan. Udah ya, yang kolom kedua kita beri kadar underscore asam underscore urat. Nah, terus kita pilih values. Pada kelompok perlakuan kita beri value. Kan pada kelompok perlakuan terdapat 3 kelompok ya teman-teman. Kita tulis value yang pertama itu kelompok pertama. Labelnya kita beri kontrol negatif. Lalu kita add. Selanjutnya kita beri value angka 2. Labelnya kontrol positif. Lalu kita add. Yang ketiga, value kita beri angka 3. Labelnya kita beri ekstrak kangkung. Lalu kita add, kita pilih OK. Lalu untuk measure ini, yang kelompok perlakuan kita pilih nominal. Kenapa kita pilih nominal? Nominal hanya untuk kode saja. Karena kita memiliki 3 kelompok perlakuan. Jadi itu pilihan nominal ya, kita pilih nominal. Untuk kadar asam urat kita pilih scale. Kenapa kita pilih scale? Karena kadar asam urat ini adalah ukuran nyata dari data yang akan kita gunakan.
Nah, setelah itu kita pilih data view. Karena kelompok perlakuan kan ada 15 data dan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi dalam 5 data itu termasuk satu kelompok. Nah, kita masukkan. Contoh ini kelompok 1 kita masukkan angka 1. Ada 5 ya teman-teman. Untuk kelompok 2 kita beri angka 2. Sama juga 5. Untuk yang ketiga kita beri angka 3. Selanjutnya kadar asam urat kita kasih seperti pada kasus yang tadi ya teman-teman. Contohnya 3, 4, 3, 2, 3, 8, 7, 8, bukan 9, 8, 8, 7, 6, 5, 8, 9. Untuk mengetahui uji homogenitas itu kita pilih analyze pertama-tama. Ini untuk uji homogenitas kita mempunyai 2 pilihan untuk memilihnya ya. Yang pertama kita pilih analyze. Lanjut kita pilih compare means. Lanjut kita pilih one by ANOVA. Lalu ini kelompok perlakuan kita masukkan ke faktor. Untuk kadar asam urat kita pilih dependent list. Lalu kita pilih option. Lalu kita centang yang homogeneity of variance test ini. Lalu continue. Kita pilih oke. Nah, di sini udah ada ya keterangannya test of homogeneity of variance. Lalu kita pilih yang sig ini. Hasilnya 0,127. Jadi hasilnya homogen ya teman-teman, karena untuk mengetahui hasil itu homogen atau tidak itu dilihat dari hasilnya. Kalau hasilnya di bawah 0,05 itu tidak homogen. Jika di atas 0,05 itu hasilnya homogen. Jadi hasil yang kita dapatkan kali ini homogen ya teman-teman, karena signya 0,127. Lanjut. Untuk cara yang kedua, ini kita pilih analyze, lalu kita pilih descriptive station, lalu kita pilih explore, lanjut kita isi seperti tadi, kelompok perlakuan di faktor, kadar asam urat di dependent list. Lalu kita pilih plots, lalu kita centang pada normality plots with test sama power estimation. Lalu kita continue. Lanjut kita oke ya teman-teman. Nah, di sini kita cari yang test of homogeneity of variance. Kita pilih kadar asam urat based on mean yang sig ini ya 0,127. Hasilnya homogen karena di atas 0,05. Nah teman-teman, gimana? Caranya gampang kan untuk mengetahui homogennya melalui aplikasi SPSS-nya. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang di rumah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.